Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Arsusanto dari channel Alanotex. Alanotex ini adalah salah satu channel yang saya dedikasikan untuk fokus pembahasan berkaitan dengan dunia teknologi ya. Di spesial di malam hari ini saya mau bahas sebuah software baru yang namanya Vista Social ya. Ini software berguna banget buat teman-teman yang memang mengelola banyak akun ya, meliputi misalnya akun Facebook, akun Instagram, akun TikTok, misalnya Google Business Profile ya, Google Map itu, dan ada banyak yang lainnya. Nah, mengapa software seperti ini dibutuhkan? Apa plus minusnya? Saya kan sebagai awalan ya. Untuk plus minusnya adalah misalnya kita punya banyak akun, kita bisa monitoring dengan satu dashboard. Jadi misalnya bayangkan kita dalam satu hari harus login akun ini, akun ini, akun ini, akun ini, akun ini ya. Misalnya terlalu banyak gitu kan. Nah, misalnya harus login. Kalau kita kelola 5 akun atau 10 akun misalnya. Itu kan posting time ya. Jadi akan banyak menghabiskan waktu banget gitu. Nah, kalau nanti bisa disatukan dalam satu dashboard, nanti saya akan sharekan sedikit ya tentang beberapa akun yang sedang dikelola ya menggunakan software ini. Tapi software seperti ini sebenarnya bukan software baru. Sudah ada banyak software-software yang serupa di pasaran. Hanya karena memang saya mau coba pengen tahu ya tentang software ini, saya mentrialkan menggunakan akun-akun yang ada. Nah, untuk software Vista Social ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk akun manajemen ya. Di sini kita bisa lihat bisa untuk publish, artinya kita bisa dalam satu kali klik akan terpublish ke beberapa akun-akun sosial media ya. Nah, misalnya kita bisa mengelola beberapa banyak fanspage ya, bisa satu kali klik bisa terbit ke banyak fanspage. Kemudian kalau misalnya kita mengelola beberapa grup juga bisa ya. Teman ada engagement, artinya untuk kita bisa membalas komentar-komentar yang masuk ataupun inbox-inbox yang masuk. Lalu juga ada analitik, walaupun menu analitiknya masih sangat-sangat menurut saya masih sangat-sangat prematur ya, kayak saya tidak melihat ada ada inovasi-inovasi yang banyak dari analitik ya, hanya menyajikan data-data yang harusnya kalau saya kalau software akan semakin baik ketika ada insight. Jadi kalau cuma menyajikan data itu tidak menarik, tapi kalau dalam sebuah software di dalamnya ada artificial intelligence atau machine learning. Saya dulu ada software yang bagus banget yang namanya apa ya, nanti saya mungkin kapan-kapan kita akan bahas. Itu selain membaca data, dia juga menyajikan ringkasan dari apa yang didapat dari data tersebut. Nah, kalau software ini hanya menampilkan data growth, misalnya growth ini followernya seperti apa, kemudian postingan ya, sebagian cukup membantu sih. Tapi sebenarnya kalau tanpa software ini pun kita bisa lihat data-data yang ada di akun masing-masing. Hanya menariknya di sini nanti bisa kita ekspor dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF ataupun bentuk lainnya, sehingga misalkan teman-teman menggunakan software ini sebagai seorang agensi, bisa untuk membuat laporan yang ya membantu banget daripada kita manual nulis-nulis gitu. Lalu ada listening ya, ini kayak semacam kayak memantau sebuah brand atau kata kunci yang saya pahami seperti itu. Kemudian untuk review, nah ini untuk memantau dan juga membalas review-review yang ada beberapa sosial media yang bisa dibaca oleh Vista Social ini. Jadi ini manfaat banget untuk siapa? Untuk agensi, untuk kreator, untuk enterprise perusahaan atau lokal brand dan small medium business. Channel yang bisa digunakan ya meliputi Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, dan ada banyak lainnya. Kita coba lihat. Nah, di sini nih ada Twitter juga, ada YouTube juga, Pinterest, Google Business, TripAdvisor, Reddit, Trustpilot. Kalau Reddit di Indonesia diblok, jadi nggak bisa dipakai. Yelp, Bitly ini katanya dengan nanti ada short URL, karena kalau mau postingannya mau dipendekin pakai Bitly, atau di defaultnya dia memang sudah ada untuk pemendek juga. OpenTable ini integrasi dengan Zapier kalau teman-teman suka otomatisasi, juga kaitannya dengan Canva, ini sudah connect dengan sangat manis. Nah, di halaman depan kita bisa lihat ini cukup banyak penghargaan yang didapat ini, walaupun dari satu website ya. Ini ada best result, best relationship, best usability, best support ya di tahun 2023. Ini luar biasa. Nah, ini ringkasannya untuk publishnya bisa di schedule ya, dijadwalkan di tanggal berapa, jam berapa, waktu apa, di akun sosial mana, ini bisa dijadwalkan.
untuk engagement, balas komentar, ngumpulin semua inbox dan komentar-komentar. Nanti ada plus minusnya ya. Sebenarnya sekarang aja deh saya lupa. Plus minusnya karena ada beberapa mitos ketika kita mempublish menggunakan akun dari pihak ketiga, kayak misal Visual Social ini kan pihak ketiga, dibanding dengan yang posting langsung dengan misalnya langsung di aplikasinya, daya sebarnya berbeda gitu. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kita pengen lebih praktis, lebih simpel, namun dikhawatirkan untuk daya sebarnya itu tidak maksimal. Maka solusinya seperti ini. Kalau memang teman-teman mainnya organik, ya mau nggak mau silahkan untuk ketika posting pakai langsung aplikasinya, dari Instagram Apps-nya langsung, dari Facebook-nya langsung. Nah, nanti ketika menjawab komentar bisa pakai ini gitu. Menjawab komentar bisa pakai ini. Nah, ada juga keterbatasan di dia tuh ngambil datanya, kadang ada yang miss gitu. Tapi sebenarnya namanya software semuanya ada keterbatasan. Namun kita lihat dari sisi kemudahannya untuk dari semua, baik Instagram, baik dari Twitter dan lain-lainnya itu dalam satu inbox, kita nggak usah buka-buka yang lainnya. Jadi kita satu hari cuma login di VistaCreate ini, di Vista Social ini, satu kali login kita udah memantau banyak yang lainnya. Lalu analitik, tadi sudah saya katakan ya, analitiknya basic saja sebenarnya, namun ya lumayan lah daripada kita buka-buka akun untuk melihat statistik ini. Terus listening ini untuk memantau ya, jadi menjaga untuk tetap istilahnya keep contact lah dengan brand. Lalu review. Nah ini gambarannya nanti saya akan coba langsung login. Dari sisi pricing ini kebetulan saya belinya dari AppSumo, linknya bisa cek di bawah deskripsi ini kalau masih ada penawaran ya. Ini saya beli dengan PayPal ya, pakai PayPal, atau beli sebenarnya kalau zaman sekarang bisa banyak sih, bisa pakai Bank Jago asal disetting ya, kartu setting pembayaran internasional, pakai Blue BCA kayaknya bisa, dan kartu-kartu yang serupa yang dia tuh kartu bank digital tapi dia sudah pembayaran internasional, bisa untuk membayar ini. Saya belinya di AppSumo dan lifetime purchase, sehingga ya harapannya bisa kita maksimalkan dengan budget yang limited namun manfaatnya bisa banyak. Nah, kita coba lihat dalamannya nih. Nah, ini dalaman dashboardnya. Tentunya setelah saya login ya. Ini saya menggunakan beberapa akun sosmed yang sudah tergabung. Ini satu akun sosmed namanya satu profil. Jadi kalau kita membeli nanti sesuai dengan harganya akan ada batasan profilnya, maksimal berapa profil. Nah, ini adalah halaman dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada konten yang di schedule misalnya. Jadi kita bisa buat schedule. Di sini juga kita bisa create ya, misalnya create new post. Kemudian nyari ide untuk posting secara banyak, untuk nyari ide konten, planner dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Nah, di area sini nanti kita bisa juga lihat di sebelah kiri ada dashboard, create, kalender, media untuk kita ngupload gambar-gambar ya. Untuk area inbox nanti yang unified inbox, jadi dari banyak akun sosial media kita bisa lihat jadi satu. Nanti saya akan demokan insya Allah ya. Review, task. Nah, ini task ini kalau kita punya tim banyak, misalnya butuh approval atau kita mau diskusi dalam tim yang mengelola tim sosmed, aplikasi ini juga sangat-sangat kompatibel untuk melakukan hal tersebut. Ini untuk membuat report, kemudian di area bawah ini untuk quick schedule post, menambah sosial media profil yang mau ditambahkan, mengatur profil berdasarkan grup. Nah, ini kan misalnya grup ini sebenarnya grup pribadi. Kemudian ini grup yang pekerjaan yang sedang project yang kita handle misalnya. Ini bisa kita taruh di situ. Lalu kemudian memasukkan tim member ya, Nah, itu untuk gambarnya teman-teman. Nah, coba kita bedah satu-satu ya. Misalnya kita mau create posting. Nah, ini kita klik new post. Nah, dalam new post ini teman-teman mau posting di mana? Nah, ini kita lihat ini halaman new postnya. Teman-teman bisa lihat sosial profil yang mau diaktifkan yang mana. Misalnya saya mau posting di Instagram dan di Facebook. Nah, ini di sini nyala Facebook dan Instagram. Ini kolom untuk mau ditambah tambahan-tambahan seperti apa materinya. Misalnya kita mau setting dengan komentar dimatikan dan sebagainya, ini bisa. Tapi setiap sosmed ada pengaturan yang berbeda ya. Ini auto publish, location, ini menu fitur-fiturnya aja ketika menambahkan di caption. Nah, ini area untuk posting. Nah, di sini untuk smile, hashtagnya bisa nyari di sini, dan ada lagi lainnya. Ini ada AI juga di sini. Nah, ini AI untuk kita generate ya, untuk generate dari AI. Cuman untuk AI-nya ini ya ada bayar sendiri ya, untuk dia bisa maksimal dalam mempergunakannya. Ya kita nggak usah, atau kalau teman-teman punya AI ya pakai project AI di lain, posting di sini, pakai OpenChatGPT kan juga gratis ya. Nah, misalnya kita masukkan gambar ya. Misalnya kita masukkan gambar di sini, upload dari komputer, upload dari URL,
choose dari library. Tadi kita udah library ya, discover, kemudian kita coba yang discover ya misalnya. Nah ini kita bisa dapat banyak di sini. Nah misalnya kita klik quote misalnya. Nah ada banyak, ini diambil dari Unsplash ya, dari Unsplash, dari Pexels, dari Gipi dan lain-lainnya ini. Jadi kita bisa ngambil gambar, misalnya kita mau ngambil ini, The Journey of Thousand Miles Begin with a Single Step. Kita sudah pilih, kemudian kita upload. Nah ini gambarnya bisa ngupload sendiri teman-teman ya, atau bisa juga video dan file juga bisa di-sharekan sepanjang untuk media sosial yang kita upload ini bisa. Contohnya kita kan juga nggak bisa posting di YouTube lah misalnya hal-hal seperti ini gitu kan. Nanti teman-teman harus mencermati, misal mau posting di beberapa akun misalnya fanspage ya, sepanjang itu satu tipe yang memang memungkinkan ya enggak masalah. Contoh ini saya mengupload di Facebook dan Instagram itu kan satu tipe. Nah ini tinggal kita posting kata-katanya misalnya ya jangan hanya fokus wacana gitu kan, lebih baik dimulai sesegera mungkin. Nah misalnya kayak gitu. Nah hashtagnya kita bisa nyari, misalnya ini kita cari hashtag. Nah hashtagnya ada hashtag yang udah kita simpan, misalnya hashtag yang kita biasa pakai. Nah kita bisa buat, atau hashtagnya kita by suggestion. Nah misalnya sini kita kasih motivasi suggest. Nah nanti kan dicarikan sama dia, walaupun nih hashtagnya kadang sih masih ngaco juga gitu, karena ya lagi bot ya, kita nggak mungkin berharap banyak ya. Tapi kalau membantu, contohnya nih motivasi quote story WA ya nyambung aja sih gitu. Nah ini sudah kita tambahkan. Nah kalau sudah kita isi seperti ini teman-teman, ini bisa kita save draft. Nah, ini di bawah nih profil apa yang mau dikirimi sudah muncul juga. Ini juga muncul di sini di Facebook, tampilannya kan seperti ini ya. Kalau mau ditambah pengaturan monggo, tapi saya nggak usah aja. Kemudian kalau di Instagram akan seperti ini, mau tambah location misalnya juga tidak masalah. Mau kita schedule atau kita cuma antrikan dalam proses juga bisa semuanya. Nah sebenarnya kalau teman-teman sudah punya software ini ya, linknya ada di link di bawah. Linknya ada di bawah. Nah, nanti bisa langsung mempraktekkan sendiri. Nah kalau sudah ya kita tinggal publish, misalnya kita tinggal publish ya. Ini kita coba publish. Nah your content will be published now. Nah artinya sudah terpublish ya. Ini contohnya konten yang ini, konten ini dia mendata beberapa konten yang sudah kita pernah posting ya. Nah ini tadi konten baru. Nah, nanti kita lihat kalau memang sudah terposting, nanti kan muncul lah. Kita cek aja di Facebook ya, kita cek di Facebook apakah sudah terposting. Nah coba atau tadi saya waktu mempost atau tadi ketika saya memposting untuk tanggalnya ya, tanggalnya ini, tanggalnya tadi ini maaf belum diklik publish. Jadi belum kita klik publish nih guys. Publish now. Nah ini terpublish langsung di dua akun sosmed ya, yang di Facebook dan di Instagram. Kita cek sekarang. Download. Nah sudah langsung muncul di sini tulisannya Anja Harusanto published di Vista Sosial. Tapi ini yang tahu ya hanya adminnya ya, admin yang manage ini. Nah ternyata sesederhana itu. Ternyata memang mitosnya disampaikan dalam banyak data, kalau dipublish mempergunakan akun pihak ketiga seperti ini memang muncul di akun-akun tersebut, di Facebook tersebut, di Instagram yang kita kelola misalnya gitu, tapi nanti katanya persebarannya kurang maksimal. Nah kalau teman-teman memang mindsetnya menggunakan iklan ya nggak masalah aja, karena kan traffic utamanya dari iklan. Ini yang seperti ini walaupun diposting dari pihak ketiga nggak masalah, sifatnya hanya untuk engagement ada, untuk menambah pergerakan di dalam akun itu sendiri. Nah, kita coba sekarang cek yang di Instagram ya.
Nah, ini yang di Instagram. Nah, ini Instagram saya. Nah, sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi yang kita buat. Nah, kan lumayan daripada kita login ke sini diposting ke situ. Dengan adanya satu software ini bisa kita lakukan banyak hal. Nah, bagaimana kita kelola beberapa fanspage? Ya tinggal dicentang-centang aja. Jadi misalnya kita mau posting di beberapa akun yang kita kelola lah, misalnya kayak gini, ini fanspage ini untuk materi termasuk Facebook group. Nah, misalnya itu satu konteks lah, satu konteks ya, kita lebih satu konten ngupload plus langsung kesebar ke banyak akun yang ada di sini. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk menu create ini. Nanti ya kalau teman-teman punya bisa explore sendiri. Baik, selanjutnya saya mau beralih ke menu media. Nah, menu media ini bisa kita image, kemudian video, sound, dan dokumen ya, apa yang kita mau masukkan. Dan di media ini bisa desain dari Canva. Desain dari Canva nanti langsung masuk, begitu selesai desain di publish, nanti masuk ke akun ini dan juga terposting di akun sosial media yang kita sambungkan. Nah, atau ngambil di Dropbox dan sebagainya ini bisa. Atau cari image-nya, cari juga GIFs-nya juga bisa cari, hashtag juga cari. Video juga sama, sound juga sama, dokumen juga sama ya. Dokumen bisa ngupload dokumen-dokumen yang ada. Oke, jadi yang menarik menurut saya ini dia sudah otomatis nyambung ke Canva juga. Ini keren menurut saya, keren. Jadi menghemat. Nah, itu kemudian untuk inbox-nya. Nah, inbox-nya ini tinggal mau ngambil inbox yang mana. Misalkan mau ngambil semuanya tinggal dicentang. Nanti kita bisa jawab. Nah, contoh ini ada conversation ya. Lokasi di mana. Nah, kelemahannya menurut saya dari software ini tidak menampilkan postingan apa yang dikomentari gitu. Maka kalau kita tidak paham misalnya saya sebagai customer support ya, saya tidak paham konteks pembicaraannya, ya di sini ada comment ya, 18 menit yang lalu, kita langsung klik saja. Nah, sehingga kita terbawa ke postingannya. Nah, misalnya ini postingannya ya. Untuk postingannya seperti ini. Jadi ini postingannya seperti ini. Nah, kita komentari dari sini, komentari. Nah, misalnya kita mau balas kakak ini ya. Nah, ini bisa untuk dilabeli dan sebagainya. Kita balas lokasi ada di area Klaten Kak. Seberang rumah sakit ya. Klaten. Keluhan kesehatan. Nah, misalnya kayak gitu. Ini bisa kita kasih gambar, hashtag dan sebagainya. Nah, kita langsung kita kirim aja. Nah, ini loading karena dia pihak ketiga, berarti dari server ngirim ke Facebook, dari Facebook nanti ditampilkan. Yuk kita lihat, kita reload. Nah, sudah muncul kan teman-teman. Ini asiknya, termasuk untuk membaca komen-komen dan sebagainya, bahkan termasuk komen dari YouTube, Instagram dan sebagainya. Kita bisa unified dalam satu tampilan ya, tampilan seperti ini. Itu kaitan dengan inbox. Kalau listening ini ya, kalau listening ini tinggal di add listener, mau kata kunci apa yang mau dipantau. Misalnya kita melihat, misalkan ada komentar-komentar yang mengarah ke closing lebih banyak. Nah, itu kita bisa kejar itu dulu, bisa taruh di sini yang itu dipantau. Misalnya kan komentar yang masuk ke Facebook kita itu ribuan gitu. Nah, kita akan membalas komentar-komentar yang memang misalnya itu prioritas misalnya. Nah, itu bisa dipantau dari sini. Nah, dibanding yang misalnya nanti yang kita komentari setelahnya misalnya, itu kayak gitu. Banyak sekali nih untuk fiturnya. Saya belum coba tapi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Kemudian untuk review. Untuk review misalnya kita review dari Google Map ya, misalnya Google Map ini. Nah, kita ngambil ini reviewnya muncul. Ini belum kita balas-balas, yang belum kita balas, yang not respon mana, yang sudah direspon yang mana, al reviewnya seperti apa, ini kita bisa pantau. Ini menarik sekali. Apalagi kalau misalnya kita punya beberapa titik Google Map nih ya, Google Map. Bayangkan ini dijadikan jadi satu, kita balas dari sini. Ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita. Kalau task ini nanti untuk bagi-bagi kerjaan dengan tim, apa yang prioritas dan sebagainya, untuk diskusi internal tim yang ngurus sosial media. Report, misalnya kita report ya. Ini untuk reportnya, misal kita ngambil mau data apa. Misalnya ini kan ada data run report. Nah, reportnya mau apa? Misal sosial media performance. Atau review performance, atau task performance untuk tim kita. Kompetitor analisis. Misalnya kita pakai sosial media ini. Nah, misalnya ini misalnya ini growth-nya. Misalnya ini growth dari beberapa akun yang kita kelola. Nah, misalnya seperti ini. Tinggal kalau dicentang semua ya nanti akan muncul kalkulasi lengkapnya. Nah,
Ini bisa disetting tanggal berapa, tanggal seberapa. Jadi nanti tim marketing akan mudah membuat pelaporan tentang perkembangan sosial medianya. Ini kalau centang semua. Kalau misalkan cuma ambil satu data saja, misalnya data seperti ini, kita lihat misalnya, atau misal YouTube saya lah, misal YouTube saya saya mau lihat run. Nah, misalnya performanya seperti apa gitu. Nah ini follower saya 9.000, ada post yang 11, engagementnya seperti ini dan sebagainya. Ini data di bawahnya ada data dasar sih, yang itu di YouTube juga ada, kalau ini platform YouTube juga ada. Nah demikian untuk reviewnya. Kira-kira gimana? Software ini bakalan membantu kerja teman-teman untuk mengelola sosial media atau seperti apa ya? Kalau saya secara pribadi sih, ada banyak software-software seperti ini, bahkan di market software-software yang untuk kolaborasi tim sosial media, untuk pengelolaan, untuk membaca data dengan harga yang, ini harganya berapa sih? Dengan harga yang cukup terjangkau ya, $15 kan, berarti $15 kali 15 berarti 200.000 sebulan lah ya. 200.000 ya, tinggal nanti teman-teman mau pilih yearly atau seperti apa. Ini apalagi kalau sudah mengelola banyak sosial media lintas tim, sebenarnya cukup menarik ya dengan adanya software sosial media seperti ini, sosial media management seperti ini ya. Nah, oke, kalau ada pertanyaan sepanjang saya masih pakai software ini atau softwarenya masih update, saya akan komen, dan ke depan saya mungkin juga ketemu software yang menurut saya lebih membantu kinerja saya lagi. Ya, ini bisa saya tinggal, bisa saya ganti gitu. Jadi kadang ada teman-teman yang komentar di Facebook, YouTube saya, itu software sudah saya nggak pakai, misalnya udah ketinggalan zaman, atau ada yang lebih nyaman, atau kadang lebih murah, kadang lebih praktis, lebih untuk pengelola timnya itu jauh lebih mudah. Kadang saya bisa berganti yang ke arah sana. Dan oke teman-teman sekalian, mungkin di antara tampilan ada yang saya harus blur ya, karena itu bagian dari saya menjaga privasi dari proyek yang saya kerjakan, tapi keumumnya masih bisa dilihat lah. Semoga teman-teman masih bisa mengambil insight dari apa yang sudah saya bagikan. Demikian review saya berkaitan dengan Vista Social. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten yang akan datang. Ingat subscribe dan like untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.